Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah kembali saya bisa bertemu dengan bapak dan ibu-ibu di Sembalun ini untuk yang ketiga kalinya. Senang rasanya bisa bertemu dengan ikhwah, saudara-saudara seiman, seislam. Dan tentunya kita berharap kepada Allah supaya Allah wafatkan kita di atas iman dan Islam. Bapak dan ibu sekalian, di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, bahwa Allah masih mengingatkan kita dengan peringatan-peringatannya. Kalau misalnya kalau kita terus-menerus diberikan oleh Allah kesenangan demi kesenangan, barangkali kita akan lupa. Banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah kesenangan terus-menerus, ternyata kesenangan itu membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah Fir'aun, diberikan oleh Allah berbagai macam kesenangan yang luar biasa, sehingga membuat Fir'aun ini sombong dan angkuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kaum Saba, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesenangan yang luar biasa, di mana Allah berikan kepada mereka buah-buahan, kebun-kebun, yang apabila seseorang melewati kebun tersebut dengan membawa bejana, ketika telah di ujung kebun bejana itu sudah penuh dengan buah-buahan. Subur, banyak buah-buahan di kaum Saba itu. Tapi rupanya kesenangan itu membuat mereka lupa kepada Allah, membuat mereka kufur kepada Nabi Allah. Akhirnya Allah berubah kesenangan itu dengan kepahitan. Maka kita bersyukur kepada Allah kalau Allah masih mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah. Allah ingatkan kita terkadang dengan musibah-musibah, bencana, itu semuanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim yang sangat bagus sekali dalam kitab beliau Al-Wabil Sayyid. Beliau berkata, kata beliau, fa innallaha lam yabtalihi liyuhlikahu. Allah menguji hambanya bukan untuk membinasakan mereka, tidak. Wa innama ibtalahu liyamtahina sabrahu wa ubudiyatahu. Allah menguji hamba-hambanya agar Allah ingin melihat kesabaran dan ubudiyah si hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna lillahi ta'ala 'ala al-'abdi ubudiyah fil dharra kama lahu 'alaihi ubudiyah fis sarra. Karena Allah memiliki hak ubudiyah saat susah, sebagaimana Allah memiliki hak ubudiyah di saat senang.
walahu alaihi ubudiyah fima yakrah, kama lahu alaihi ubudiyah fima yuhibbu. Allah memiliki ubudiyah. Kita semua harus beribadah kepada Allah dan menghambakan diri kepada Allah di saat kita tidak suka, sebagaimana kita menghambakan diri kita kepada Allah di saat suka. Wa aktsarul khalqi yu'tuna al-ubudiyah fima yuhibbun. Namun kata beliau, banyak manusia menghambakan diri kepada Allah di saat senang saja, di saat diberikan oleh kenikmatan saja. Terkadang ada orang di saat diberikan suka, sesuatu yang dia senangi, dia baru beribadah kepada Allah. Sementara di saat diberikan oleh ujian yang menerpa, ternyata ia lupa kepada Allah. Ada lagi manusia yang diberikan oleh Allah di saat susah, dia kembali kepada Allah. Tapi ketika diberikan oleh Allah kesenangan, dia malah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku sekalian, jadilah hamba Allah di dua keadaan. Jadilah hamba Allah di saat senang dan di saat susah. Jadilah kita senantiasa menghambakan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Senantiasa kita berusaha mengingat Allah di dalam keadaan apapun juga. Maka kata beliau, faman kana 'abdan lillah fil halain qa'iman bihaqqi fil makruhi wal mahbubi fadzalika alladhi yatanawalu qawluhu ta'ala alaysallahu bikafin 'abdah. Siapa yang menghambakan dirinya kepada Allah di dua keadaan, susah maupun senang, musibah maupun diberikan oleh Allah kenikmatan, siapa yang menghambakan dirinya kepada Allah di dua keadaan tersebut, sungguh ia telah masuk dalam firman Allah, alaysallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah yang akan mencukupi hamba-hambanya? Dahulu kaum mukminin di zaman Rasulullah diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian yang lebih berat dari kita. Kaum mukminin di Mekah bagaimana sebagian kaum muslimin yang masuk Islam, yang beriman kepada Allah disiksa. Tapi subhanallah mereka terus beriman kepada Allah. Dan Allah uji juga kejujuran iman mereka, yaitu dengan hijrah. Tapi mereka tetap sami'na wa ata'na. Bahkan hijrah itu sesuatu yang berat, saudaraku. Meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta. Tapi subhanallah para sahabat mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Mereka pergi ke kota Madinah. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan di kota Madinah, namun mereka tawakal kepada Allah. Ternyata Allah berikan kenikmatan karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan oleh Allah musibah, dengan itu sebagai peringatan untuk kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khaira," apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Allah segerakan sanksinya di dunia. Berarti kalau kita diberikan oleh Allah peringatan, musibah, bencana, itu tandanya sebetulnya Allah sayang kepada kita, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, namun yang bencana yang lebih besar daripada bencana, saudaraku, ketika Allah ingatkan, ternyata kita tidak mau ingat kepada Allah. Ketika Allah ingatkan kita dengan bencana tersebut, kita beribadah kepada Allah, kita ingat kepada Allah hanya sesaat saja. Sesaat kita kembali kepada Allah. Kemudian ketika Allah berikan kenikmatan setelah itu, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita takutkan, saudara. Ini yang kita khawatirkan, saudara.
Makanya Rasulullah SAW tidak takut umatnya ditimpa kefakiran, tidak. Rasulullah SAW sabda, "Mal faqru akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Wa innama akhsha alaikum an tuftaha lakumud dunya. Justru yang aku khawatirkan atas kalian, dibukakan untuk kalian pintu-pintu kesenangan dunia. Fatanafasuha, lantas kalian berlomba-lomba mencari dunia, berebut dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berebut dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum, lalu dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Kaifa bikum?" kata Rasulullah, "Bagaimana keadaan kalian apabila Allah menangkan kalian untuk melawan Persia dan Romawi? Bagaimana keadaan kalian apabila kalian telah menguasai Persia dan Romawi?" kata Rasulullah. Maka para sahabat apa? Kata para sahabat, "Nakunu kama amarallah ya Rasulullah." Kami akan di atas perintah Allah terus, wahai Rasulullah. Kalau kami sudah menguasai Persia dan Romawi, kami menguasai mereka, kami akan terus di atas perintah Allah, wahai Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah, Pak? Awa ghairu dzalik? Atau malah tidak seperti itu, kata Rasulullah. Tatanafasuha, kalian nanti akan berlomba mencari dunia dan berebut dunia. Lalu kalian pun kemudian saling membunuh satu sama lainnya. Umat Islam, saudara-saudara sekalian, nikmat kesenangan setelah musibah seringkali melalaikan kita. Musibah demi musibah menjadikan banyak orang kembali kepada Allah. Ketika gempa itu, subhanallah, menimpa kita, kita kembali kepada Allah, kita takut kepada, ingat kehidupan akhirat, kita takut demi Allah, barangkali ini kiamat. Namun setelah itu Allah berikan kembali kenikmatan, seringkali kita lupa kepada Allah. Yang mengerikan lagi, saudaraku sekalian, ketika Allah ingatkan kita, lalu kita lupa kepada peringatan Allah. Ternyata ketika kita lupa kepada peringatan Allah, Allah malah bukakan pintu-pintu kesenangan kepada kita. Wah, itu lebih mengerikan lagi. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, "Falamma nasu ma dzukiru bih." Ketika mereka melupakan peringatan yang diperingatkan kepada mereka, ma dzukiru bih, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu kesenangan dari segala sesuatu. Bayangkan, Allah mengabarkan ketika mereka telah melupakan peringatan, kami justru bukakan pintu-pintu kesenangan kepada mereka. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, sekonyong-konyong adab kami menimpa mereka, fa idahum mublisun, maka mereka pun menjadi putus asa. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti ini. Orang-orang yang melupakan peringatan yang Allah berikan kepada kita. Maka saudaraku sekalian, dan musibah yang menerpa saja kita membuat tidak ingat. Bagaimana kita akan ingat kepada Allah di saat kita diberikan kesenangan? Maka berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah senantiasa kekuatan untuk istiqomah di atas din dan agamanya ini. Saudaraku sekalian,
Ada beberapa hal yang membuat kita insya Allah tidak lupa terhadap peringatan tersebut. Yang pertama, saudaraku sekalian, yaitu kita senantiasa berusaha untuk mengkaji agama ini, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita agama, din yang hanif, din yang merupakan satu-satunya agama yang Allah ridai. Maka kalau kita, bapak dan ibu-ibu sekalian, senantiasa mengkaji Islam, senantiasa kita duduk di majelis ilmu, kita terus diingatkan, dan insya Allah kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah di setiap keadaan kita. Saudara-saudaraku sekalian, umat Islam, ibu-ibu dan bapak sekalian, perkara yang kedua yang membuat kita insya Allah tidak lupa, saudaraku, yaitu hendaknya kita di saat senang maupun di saat setiap keadaan apapun kita banyak berzikir kepada Allah. Banyaklah berzikir kepada Allah, karena dengan zikir membuat Allah ingat kepada kita. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kalian. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kalian. Maka banyaklah kita menjadi hamba-hamba yang banyak berzikir kepada Allah, yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita banyak mengingat Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dengan kita banyak berzikir membuat Allah ingat kepada kita, saudara. Kalau Allah ingat kepada kita, Allah tidak akan sia-siakan kita. Allah pasti bantu kita. Allah pasti berikan taufiknya. Allah pasti berikan inayah kepada kita. Ya Allah. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk banyak berzikir kepada Allah. Rasul bersabda, "Ala unabbi'ukum, ala ukhbirukum bi afdalil a'mal wa azkaha 'inda malikikum." Maukah aku beritahukan kepada kalian amal yang paling utama, yang paling suci di sisi Rabb kalian, bahkan lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak, bahkan lebih baik daripada kalian pergi ke medan perang lalu kalian membunuh musuh kalian atau kalian dibunuh oleh musuh kalian. Maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih baik dari itu, kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, "Ma wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Zikrullah." Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, pasti Allah berikan dan limpahkan kepada dia banyak kenikmatan, Bapak sekalian. Mereka diberikan oleh Allah pahala yang besar. Mereka dijanjikan oleh Allah ampunan dari Allah. Allah berfirman, "Wadzakirin Allah katsira والذاكرات أعد الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما." Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah persiapkan untuk mereka apa? Ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Maka banyak-banyak kita berzikir kepada Allah. Berzikir di waktu pagi dan petang. Jangan lupakan zikir-zikir pagi waktu dan petang itu, saudaraku sekalian. Demikian pula zikir mutlak maupun zikir muqayyad. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW meminta nasihat kepada Rasulullah. Sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat." Wahai Rasulullah, syariat Islam ini sudah banyak sekali. "Famurni bi amrin atasyabbatu bih." Tolong perintahkan aku satu perintah, wahai Rasulullah, yang aku bisa pegang kuat-kuat, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah." Senantiasalah lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, umat Islam,
Bapak dan ibu-ibu sekalian, dengan banyak berzikir Allah akan ingat kepada kita. Maka di saat itu insya Allah kita tidak akan melupakan peringatan-peringatan yang Allah ingatkan kepada kita. Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Upayakan dalam setiap keadaan kita banyak berzikir kepada Allah. Di majelis ngobrol kita, di majelis ngopi kita, di berbagai macam kesempatan jangan lupa kita berzikir kepada Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan walat taja'a fi madja'in." Tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat duduk, tidak pula mereka berbaring di tempat berbaring, la yadhkuruna Allah Ta'ala, tapi mereka tidak berzikir kepada Allah, illa kanat alaihim tirah, kecuali akan menjadi penyesalan untuk mereka nanti pada hari kiamat. Saudara-saudaraku sekalian, kemudian perkara yang ketiga yang membuat kita tidak lupa dengan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhal Islam, umat Islam, yaitu kita berusaha memegang agama ini dengan kuat, sekuat-kuatnya, pegang dengan gigi geraham. Apalagi kita telah dikabarkan oleh Rasulullah di zaman yang banyak perpecahannya. Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi berkata haditsun hasanun sahih dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Lalu Rasulullah memberikan solusi dalam perpecahan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Di saat kalian melihat perpecahan itu, hendaklah yang kalian pegang sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki setelahku. Siapa khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan dalam satu riwayat yang lain, para sahabat seluruhnya. Lihat Bapak sekalian, di saat kita melihat perpecahan umat Islam, disuruhnya kita untuk apa? Kembali kepada sunnah Rasul, memegang sunnah Rasulullah, dan memegang sunnahnya para sahabat Rasulullah yang tertunjuki. Kemudian Rasulullah bersabda, "Abdu 'alaiha bin nawajib." Pegang ia dengan gigi geraham. Kenapa Rasulullah menyuruh kita memegang sunnah Rasul dengan gigi geraham, Pak? Karena memegang sunnah di saat-saat umat Islam berpecah belah bagaikan memegang bara api, kata Rasulullah. Al-mutamassik bisunnati inda ikhtilafi ummati kal qawbit al-jamr. Nah, pegang kuat-kuat agama ini, saudara. Kita hidup di akhir zaman, dan Rasulullah sudah mengabarkan di antara tanda dekatnya hari kiamat, kasratuz zalazil, banyaknya gempa bumi, banyaknya musibah yang menimpa kehidupan manusia. Itu di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Sadarilah saudaraku, ternyata yang Rasulullah kabarkan benar. Ternyata kita melihat di negeri kita sendiri hampir setiap hari terjadi gempa di sana sini. Sungguh benar yang Rasulullah kabarkan, bahwa di antara tanda dekatnya hari kiamat, yaitu banyaknya gempa bumi, banyaknya bencana yang menimpa kehidupan manusia. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita berpikir bagaimana supaya kita wafat di atas agama din yang hak ini. Itu yang kita pikirkan. Kita ingin wafat di atas Islam dan iman, karena Allah tidak menerima agama kecuali Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah. Saudara-saudaraku sekalian umat Islam, peganglah agama ini kuat-kuat dengan gigi geraham kita.
Jangan sampai kita mau menjual agama kita dengan harga yang murah demi untuk mendapatkan kesenangan dunia yang sedikit. Kita jual akidah kita, kita jual agama kita. Bapak, Sembalun ini sebuah tempat yang luar biasa indahnya. Banyak orang yang melirik karena ini adalah merupakan tempat pariwisata yang luar biasa. Mungkin suatu ketika para wisatawan datang kembali marak kemaksiatan. Maka di saat itu ujian berat, Pak. Terutama buat para pemuda. Hendaknya kita berusaha untuk berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jangan sampai maksiat tersebut mendatangkan kembali peringatan Allah berupa adabnya. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Kita tidak ingin ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Maka kita peganglah agama ini kuat-kuat, saudara. Kemudian ya umat Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan segala sesuatu kecuali pasti ada hikmah-hikmah di balik itu semuanya. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi sekecil apapun juga. Allah tak pernah berbuat zalim. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim, pastilah perbuatan Allah di balik itu ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Terkadang Allah ingin menyayangi hamba-Nya bukan dengan cara diberikan kesenangan, tapi diberikan kesusahan. Supaya dia mau ingat kepada Allah, supaya dia mau kembali kepada Allah. Terkadang Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba dengan cara dijadikan si hamba itu, saudaraku, dia mau dan dimudahkan untuk menaati Allah dan mempelajari agamanya. Maka saudaraku, jadilah orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Jadilah kita termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Dalam beberapa hadis Nabi SAW ada tanda-tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Apa saja tanda-tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah? Yang pertama, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan faqihkan ia dalam agama. Berarti tanda orang yang Allah inginkan kebaikan, ia mau faqih dalam agamanya. Dia ingin belajar. Saya selama ini belum paham bagaimana tata cara sholat Nabi. Selama ini saya belum paham bagaimana tata cara ibadah Rasulullah. Saya ingin tahu bagaimana Rasulullah SAW berakidah. Saya ingin bagaimana mempelajari dan mengenal tentang kitab suci yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Maka sungguh Bapak dan Ibu sekalian, bersyukurlah kepada Allah Bapak Ibu, di saat kita ternyata diberikan oleh Allah kekuatan dan semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Berarti itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Tanda yang kedua, orang yang Allah inginkan kebaikan. Siapa di antara? Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tabrani, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada mereka, Allah berikan musibah kepada mereka. Masya Allah, ternyata di antara tanda orang-orang yang Allah inginkan kebaikan, diberikan musibah. Diberikan musibah supaya si hamba ini mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang kehidupan mukmin tak pernah sepi dari musibah dan bencana. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'min hatta yalqa Allah laisa alaihi khati'ah." Senantiasa, kata Rasulullah, senantiasa musibah itu menerpa kehidupan seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah
dalam keadaan ia tidak membawa dosa. Masya Allah. Dalam keadaan ia tidak membawa dosa. Di antara tanda orang yang Allah inginkan kebaikan, saudaraku, yaitu dijadikan di akhir hayatnya beramal soleh, lalu ia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan," apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah jadikan dia di akhir hayatnya kembali kepada Allah, lalu Allah wafatkan di atas kebaikan tersebut. Tapi sebaliknya Bapak sekalian, apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, di akhir hayatnya ia malah lupa kepada Allah dan banyak berbuat maksiat kepada Allah, lalu ia pun wafat di atas hal seperti itu. Na'udzubillah, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Faya umatal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Apa hubungannya kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan kepada hamba dengan tema kita? Karena sesungguhnya orang-orang yang Allah inginkan kebaikan, mereka adalah orang-orang yang senantiasa tidak lupa akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Mereka yang senantiasa berusaha sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Maka di saat itulah Allah menginginkan kebaikan kepada mereka, saudara-saudaraku sekalian umat Islam. Kemudian saudaraku ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, Nabi SAW pun memberikan petuah-petuah buat kita yang hidup di akhir zaman yang penuh ya ujian dan cobaan ini. Banyak bencana-bencana seperti ini, Pak. Ya, dan itu pasti, Pak. Bencana itu pasti akan menimpa umat di akhir zaman. Karena Rasulullah SAW sudah mengabarkan seperti itu. Namun apa perintah Rasulullah SAW bagi mereka yang hidup di akhir zaman? Di antara perintah Nabi SAW di saat itu, kata Rasulullah SAW, "Talzamu jama'atal muslimin," peganglah al-jamaah. Pegang jamaah. Apa jamaah? Apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Ditafsirkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah ma ana alaihi wa ashabi, apa yang dipegang oleh aku dan para sahabatku. Itu yang dimaksud dengan al-jamaah. Berarti di saat banyak bencana musibah yang menimpa kita ini, pegang kuat al-jamaah, yaitu yang Rasulullah dan para sahabatnya senantiasa pegang. Maka ini menunjukkan penting sekali beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Banyak di zaman sekarang orang-orang yang menyeru kepada din tapi tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, sehingga akhirnya menyimpang kita terkena syubhat pemikiran yang menyesatkan itu, Pak. Sehingga akhirnya kita pun menyimpang dari jalan yang hak, dari kebenaran. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ini akal Islam. Kemudian bagi mereka yang di akhir zaman, yang Rasulullah SAW kabarkan juga dalam hadis-hadisnya, itu hendaknya kita, Pak, jangan lupa untuk saling mengingatkan di antara kita, saling beramar ma'ruf nahi munkar. Makanya Nabi SAW ada yang disebutkan dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah pelihara diri kalian sendiri. Tidak akan berbahaya kepada kalian orang-orang yang sesat itu apabila kalian mendapatkan hidayah. Lalu kemudian ada sebagian orang memahami ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan kita tidak butuh lagi untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Mendengar itu Abu Bakar pun berceramah dan mengingatkan,
Wahai manusia, sesungguhnya tidak seperti yang kalian paham. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi nanti datang suatu zaman, kata Abu Bakar, di mana amar ma'ruf nahi mungkar sudah tidak ada manfaatnya lagi. Maka di saat itu hendaklah kalian pegang agama kalian kuat-kuat. Alaikum anfusakum, selamatkan diri kalian sendiri, karena tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang tersesat itu. Maka saudara-saudaraku sekalian, ini adalah merupakan petuah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah juga bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar. Hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi munkar, atau Allah akan umumkan dan Allah akan ratakan azab semua kena. Tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat maksiat, tapi juga menimpa orang-orang yang saleh. Nah, saudara-saudaraku sekalian umat Islam, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lupa akan peringatan-peringatan yang Allah ingatkan kepada kita. Tadinya saya ingin membawakan 10 perkara yang membantu kita untuk sabar di akhir zaman, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat bagus, itu Miftah dari Sa'adah. Tapi masalahnya pada maghrib saya harus misi di Lombok Timur, sehingga harus segera berjalan lagi ke sana. Jadi kita buka tanya jawab saja. Barangkali bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Dari bapak bisa bertanya langsung boleh. Ibu-ibu bisa dengan tulisan. Kita berikan kesempatan bagi mereka yang ingin bertanya. Silakan. Maju saja biar terdengar. Silakan. Siapa namanya? Suryadi. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin seperti ini Ustaz, pertanyaan saya mungkin agak sedikit melebar. Yang mana di era saat ini, alhamdulillah sangat banyak sekali para pemuda ini berhijrah, yang mana berhijrah menjadi lebih baik ikhwan maupun akhwat. Namun realita mereka yang sudah berhijrah ini masih belum bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang bisa dibilang buruk baik bagi agama. Seperti contoh misalnya seorang akhwat dia berhijrah yang tadinya tidak memakai jilbab, kemudian memakai jilbab yang lebar ataupun ditambah dengan bercadar. Nah, akan tetapi pertanyaan saya adalah ketika dia berhijrah kemudian masih mengumbar foto-foto di media sosial dengan berbagai pose yang ada, sehingga para lelaki masih mampu untuk menikmati foto tersebut meskipun dia bercadar. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali seperti apa realita hijrah itu yang sesungguhnya. Iya. Bapak Suryadi bertanya, sekarang ini kita melihat fenomena hijrah para pemuda, Masya Allah. Namun terkadang banyak juga yang sudah hijrah masih belum bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Sebuah contoh misalnya, banyak akhwat yang tadinya tidak pakai jilbab sekarang udah pakai jilbab dan pakai kerudung, tapi masih suka selfie di media sosial, sehingga tentunya kecantikannya bisa dinikmati oleh banyak laki-laki di media sosial. Bagaimana menyikapinya?
Bapak dan ibu sekalian, hijrah itu pertama harus kafah. Hijrah itu harus keseluruhan, jangan sebagian-sebagian. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk Islamlah secara kafah. Maka kalau kita hijrah, niatkan bahwa kita hijrahnya 100%, jangan sebagian-sebagian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hijrah ingin kembali dan berpindah dari keburukan kepada kebaikan, maka jangan lupa setiap apa yang kita mau lakukan itu tanya dulu para ahli ilmu. Apakah kira-kira perbuatan saya ini sesuai dengan agama atau tidak? Coba deh, para akhwat misalnya, yang alhamdulillah udah pakai jilbab, yang tadinya belum pakai jilbab, ketika mau selfie di media sosial, pernah nggak nanya Ustadz hukumnya selfie di media sosial apa? Yang jadi masalah banyak akhwat ya, tidak pernah nanya ulama, nggak pernah tanya Ustadz, tapi berijtihad sendiri, padahal bukan ahli ijtihad. Ketika ditegur, kenapa kamu kok foto-fotoan gitu? Oh, ini saya dalam rangka berdakwah. Kok dakwahnya dengan selfie? Nah, ini cara dakwah saya sendiri. Berarti cara dakwah kamu tidak ngikutin cara dakwah para nabi dong. Pernahkah kamu, hai akhwat, nanya kepada para ulama, boleh nggak kayak gitu? Jangan kita dalam agama ini menjadi orang yang sok tahu. Karena sudah hijrah, baru belajar 10 hadis, tapi sudah merasa dirinya ulama. Nah, ini yang bahaya. Maka kalau kita ingin hijrah, kita berusaha setiap perbuatan kita ada dasarnya dari agama kita ini. Dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Kalau kita nggak tahu dalilnya, kan Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Namun Bapak dan Ibu sekalian, buat yang bertanya juga tadi ya, kalau Bapak atau pemuda tadi ya melihat ada akhwat suka selfie di media sosial, jangan dulu disikapi dengan membuat dia lari dari kebenaran. Misalnya dibully habis-habisan. Akibat dibully, akhirnya si akhwat ini melepas jilbab, nggak mau ngaji lagi. Nah, ini juga nggak bagus. Memang untuk hijrah kan terkadang harus bertahap sedikit demi sedikit, Pak. Tidak mungkin seseorang hijrah itu langsung meninggalkan 100%, terkadang berat sekali. Justru kita berusaha ketika melihat ada seorang pemuda yang hijrah tapi masih melakukan kebiasaan lamanya yang tidak sesuai, kita bimbing dengan baik. Kasihani dia, bimbing dia supaya dia meninggalkan sedikit demi sedikit. Terkadang kitanya yang menegur itu arogan. Saat kita arogan, akhirnya membantu setan untuk menyesatkan saudara sendiri. Maka di saat itu kalau kita melihat saudara kita jatuh kepada kesalahan, ingatkan baik-baik, ya, dengan lembut, supaya dia mau takut. Orang Nabi Musa saja ketika diperintahkan oleh Allah menasihati Fir'aun disuruh lemah lembut, Pak. Bagaimana yang menasihati sesama muslim? Allah berfirman kepada Nabi Musa, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan ia mau takut, mau ingat atau takut. Kepada Fir'aun saja disuruh lembut, apalagi kepada sesama muslim. Maka kalau kita melihat ada pemuda yang sudah mulai hijrah, alhamdulillah.
ahlan wa sahlan. Kita berusaha untuk kuatkan hatinya, jadikan dia semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia masih melakukan perbuatan yang tidak benar, kita nasihati sedikit demi sedikit, supaya dia tidak lari. Ya. Ada pertanyaan, Ustaz, di mana Allah? Benarkah kemana kita melihat di situ ada Allah? Ada Pak, hadis riwayat Muslim. Rasulullah bertanya kepada seorang hamba sahaya wanita. Apa kata Rasulullah kepada hamba sahaya wanita ini? Aina Allah? Di mana Allah? Apa kata wanita ini? Qalat fis sama, di langit. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Man ana? Siapa aku? Maka wanita yang berkata, anta Rasulullah. Kata Rasulullah apa? A'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan budak ini, dia mukminah. Jawabannya tepat, dibenarkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah bertanya, di mana Allah? Wanita ini berkata, di langit. Dan sesuai dengan firman Allah dalam ayat-ayat yang banyak, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Saya mau tanya sama Bapak. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Bapak, Al-Quran turun, yang namanya turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Al-Quran turun dari siapa? Dari Allah. Berarti Allah di mana? Nah, ketika Rasulullah Isra Mi'raj bertemu dengan Allah di mana? Di atas langit ketujuh sana. Kalau Allah berada di mana-mana, ngapain jauh-jauh ke sana, ke Sembalun aja? Tapi karena Allah beristiwa di atas arasy-Nya, Allah panggil Nabi Muhammad SAW untuk bertemu langsung dengan Allah tanpa perantara. Itu menunjukkan Allah berada di atas arasy-Nya, tinggi, dan Allah tidak butuh kepada arasy. Allah beristiwa di atas arasy bukan berarti Allah butuh arasy, tidak. Allah beristiwa di atas arasy bukan berarti Allah butuh tempat, tidak. Bapak yakin tidak Allah mendengar? Yakin? Manusia mendengar loh Pak. Apakah berarti mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya manusia? Tidak. Bapak yakin tidak Allah melihat? Manusia melihat loh Pak. Apakah berarti melihatnya Allah sama dengan melihatnya manusia? Tidak. Maka istiwa Allah tidak mungkin sama dengan istiwanya manusia. Maka yakini. Dan ini keyakinan seluruh sahabat, seluruh tabi'in. Silakan baca kitab Al-Ulu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi. Para ulama menyebutkan ijma'nya salafus saleh bahwasannya Allah beristiwa di atas arasy. Ini keyakinan kita. Maka yakinilah Bapak sekalian. Makanya Imam Malik bin Anas pernah ditanya oleh seorang laki-laki, Ar-Rahmanu 'alal arsy, di atas arasy. Wahai Imam Malik, bagaimana tata cara istiwanya? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maknanya sudah diketahui. Wal kaifu majhul. Caranya kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajibun. Dan mengimani Allah beristiwa di atas arasy itu wajib. Wassu'alu anhu bid'atun. Dan mempertanyakan bagaimana tata cara istiwanya itu termasuk kebid'ahan. Nah, Bapak sekalian, ini yang wajib kita yakini. Bagaimana hukum sami'na wa ata'na kepada ustadz atau kiai? Kalau ustadz atau kiai itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya,
dan yang ia bawakan Al-Quran dan hadis sesuai dengan yang dipahami oleh para ulama, maka enggak apa-apa kita sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na-nya kita tetap kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ustadz atau kiai ternyata pendapatnya tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita sami'na wa ata'na kepada ustadz tersebut. Karena Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah juga berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan di hati mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu, dan mereka taslim dengan sebenar-benarnya taslim. Jadi Bapak sekalian, kewajiban kita umat Islam patuhnya yang sempurna hanya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun kepada ulama, kita ikuti kalau sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Adapun kalau tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, tidak boleh. Dan itu yang dinasihati oleh ulama-ulama kita, Pak. Ini dia Imam Syafi'i, imam yang luar biasa keilmuannya, diakui oleh seluruh dunia dari zaman ke zaman. Imam Syafi'i berkata apa? Idza wajadtum fi kitabi qawli ma yukhalifu qawla Rasul. Apabila kalian mendapatkan dalam kitab saya ini pendapat saya yang tidak sesuai dengan sabda Rasulullah, fal qawlu ma qalahu Rasul, yang kalian harus ambil sabda Rasulullah. Wadribu qawlil haid, buang jauh-jauh pendapatku, kata Imam Syafi'i. Subhanallah. Imam Syafi'i juga berkata, ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'ha liqawli ahadin. Kaum muslimin semua sepakat, kata beliau, bahwa siapa yang sudah sampai kepadanya sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah, tidak boleh ia tinggalkan hadis tersebut hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Nah, inilah Bapak sekalian, jika terjerumus dalam maksiat yang sama, lalu kita bertaubat dan terjerumus lagi, lalu kita taubat lagi, apa masih terbuka pintu ampunan Allah? Nah, ini namanya taubat kumat. Kita, Pak, kalau bertaubat itu harus ada keinginan yang kuat untuk meninggalkannya. Dan untuk meninggalkan dosa yang sama, kita harus meninggalkan semua sebab-sebab yang menyebabkan kita jatuh pada dosa itu. Sekarang kamu pelajari deh, kenapa sih saya kembali lagi kepada dosa yang sama? Apa sebabnya? Pelajari. Kalau gara-gara HP, jual HP-nya. Kalau misalnya karena kita berada di lingkungan yang buruk, pindah ke lingkungan yang baik. Kalau ternyata sebab utamanya teman kita, nggak masalah kita tinggalkan teman tersebut, cari teman yang soleh. Maka semua sebab yang menyebabkan kita jatuh kepada dosa yang sama itu harus kita tinggalkan. Jangan dibiarkan, jangan dipelihara terus. Kata Rasulullah, la yuldawul mu'min fil juhri marratain. Seorang mukmin itu tidak mungkin atau tidak boleh disengat kalajengking di satu lubang yang sama. Udah tahu itu sebab kamu berbuat dosa, kenapa dilakuin terus? Maka dari itulah ya, kita berusaha sungguh-sungguh. Makanya kata Imam Nawawi, syarat taubat itu apa, Pak? Di antara syarat taubat, al-azmu ala alla ya'uda ilaih. Berkeinginan kuat untuk tidak kembali lagi ke dosa tersebut. Harus ada keinginan kuat, Pak. Kalau Bapak taubat tapi niat di hati, nanti kalau kesempatan balik lagi. Wah, ini belum taubat. Ya.
Bagaimana hukum suami nggak ada kabar selama hampir 1 tahun? Kemana aja nih suami, jangan-jangan kawin lagi. Ya, kalau sudah 1 tahun suami, Pak, Ibu, ya, ternyata sudah nggak tahu, nggak ada kabar, dia tidak melaksanakan kewajiban seorang suami dan yang lainnya, ya sebetulnya terserah Ibu. Ibu bisa datang misalnya ke pengadilan agama menceritakan tentang permasalahan tersebut. Ya, kalau memang ternyata Ibu, ya, suami sudah tidak melaksanakan hak dan suami juga pergi entah kemana, sementara Ibu juga punya kebutuhan biologis dan yang lainnya, yang nggak masalah. Ibu datang aja ke pengadilan agama, ceritakan. Kata pengadilan agama, ya udah, Ibu dianggap pisah sama suami. Berarti Ibu tinggal nunggu tuh, ya, selama 3 bulan bisa nikah lagi, ya, begitu Bu. Sudah diingatkan katanya waktunya sudah habis Pak, Masya Allah. Padahal saya masih pengen lama-lamaan nih ketemu Bapak dan Ibu-Ibu sini nih, Masya Allah. Senang sekali saya Pak, ya bisa ke tempat sini. Selain tempatnya yang dingin, sejuk, indah, Masya Allah, orangnya juga baik-baik, akhlaknya bagus-bagus, luar biasa. Mudah-mudahan Bapak terus diberikan oleh Allah istiqomah, Ibu-ibu sekalian terus diberikan oleh Allah istiqomah. Mudah-mudahan Sembalun ini dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang subur, yang aman, yang sejahtera, dan Rabb yang Maha Pengampun. Mudah-mudahan masyarakat yang ada di sini semua diberikan oleh Allah hidayah. Semua masyarakat yang ada di sini kembali kepada Allah, sehingga Allah pun menjaga dari berbagai macam bencana yang bisa menghancurkan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mohon maaf Bapak dan Ibu bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau ada kesempatan lagi saya kesini, saya sempatkan lagi untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.